Kita ke informasi lain, saudara. Ribuan buruh dan petani dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 3 tuntutan yang disuarakan massa dari Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia: reformasi agraria, tolak kenaikan BBM, dan tolak Omnibus Law. Aksi bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang ke-60. Saya orangnya bukan hanya basa-basi. Cepatkah, Pak? Saya ini penggarap lahan untuk menghidupi anak istri kami. Tapi ternyata sampaikan isu reforma agraria. Ada janji pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi juga termasuk yang berjanji untuk meredistribusi tanah untuk petani. Terbukti bahwa petani tidak mendapatkan BLT. Oleh karena itulah SPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM yang lebih memberatkan petani. Perwakilan buruh dan tani yang datang ke istana diterima Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Perwakilan buruh dan tani menyampaikan aspirasi mereka. Apa saja yang disampaikan oleh buruh dan juga tani kepada pemerintah? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Apa aspirasi yang disuarakan perwakilan buruh dan tani kepada pemerintah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono? Ibrahim, ada 34 poin sebenarnya, yang nanti ke-34 poin itu akan dipilah dan dikoordinasikan antar kementerian lembaga untuk dicari solusinya. Dari 34 poin itu kalau digaris bawahi ada 3 poin besar, ini juga tadi disampaikan oleh Presiden Buruh Said Iqbal usai menemui Kaset Pres. Yang pertama adalah menagih janji soal kebijakan reforma agraria. Kalau dari kebijakan reforma agraria itu, salah satu memang yang diatur adalah soal redistribusi tanah. Ini yang ditagih karena dari beberapa kasus yang ditemukan oleh buruh maupun juga petani soal redistribusi tanah untuk petani ini, ada petani-petani di daerah yang sudah memiliki atau menggunakan lahannya selama puluhan tahun, sudah turun-temurun atau dari lahir sudah digunakan oleh keluarganya, tapi kemudian diambil alih oleh perhutani atau juga dari korporasi swasta. Padahal dari kebijakan reforma agraria juga diatur salah satunya adalah soal legalisasi tanah yang sudah dalam penguasaan masyarakat. Itu yang kemudian juga ditagih. Adapun juga kalau kasusnya adalah lahan yang diambil alih oleh korporasi, kemudian lahan itu digunakan oleh petani baru sebentar atau belum lama, jalan tengah yang diminta oleh petani adalah kerjasama. Kemudian poin yang kedua yang juga tadi disampaikan adalah soal masih ditemukan adanya kriminalisasi, intimidasi, dan penangkapan petani. Hal ini masih berkaitan dengan poin pertama tadi, yaitu soal pengambil alihan lahan. Sebenarnya tadi diceritakan buruh sudah bertemu dengan Kapolri, sudah menyampaikan hal ini juga, tapi dengan disampaikannya aspirasi pada hari ini kepada Kaset Pres, tentu harapannya adalah bisa disampaikan kepada Presiden, bisa diyakini buruh dan juga petani bahwa bisa dicari solusinya. Kemudian poin yang ketiga adalah soal Omnibus Law, ada poin-poin yang dinilai petani merugikan, misalnya adalah konsep bank tanah yang dinilai mengaburkan reforma agraria, malah mengkomersialisasi kepentingan korporasi, dan juga soal impor pangan. Petani menginginkan agar apabila kebutuhan dalam negeri masih bisa dipenuhi oleh petani, maka impor pangan ini bisa ditekan atau diminimalisasi. Itu 3 poin utamanya. Tapi tadi ada poin tambahan yang juga turut menyertai, yaitu adalah masih ditemukan juga kasus-kasus petani di daerah tidak mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai. Ini jadi alasan mengapa kemudian mereka menolak kenaikan harga BBM. Menanggapi hal ini, Kaset Pres Heru Budi Hartono menyebutkan akan melakukan koordinasi minggu depan. Kita dengarkan dulu pernyataan lebih lengkapnya berikut ini. Petani memiliki surat-surat girik dan lain-lain, wajib tidak boleh dikriminalisasi oleh siapapun. Maka dari itu tadi Pak Iqbal menyampaikan ada 34 poin, 34
masalah yang nanti kami akan pilah-pilah dan saya akan undang rapat instansi terkait mungkin minggu depan. Akan diundang pekan depan untuk mencari solusi, kemudian kalau terkait BLT akan langsung dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial untuk memastikan agar petani yang belum mendapatkan padahal mereka berhak ini bisa segera didistribusikan. Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda.